Bismillahirrahmanirrahim. Ma min sobahin ora ono utawi ora ono utawi ing dalem waktu subuh saking mamin sobahin ora ono utawi saking dalem waktu subuh ila kejaba wa yaqulu alim ucap asyaitonu sapa setan jadi mamin sobahin ora-ora apa tadi wiwit saking waktu subuh mamin sobahin ila kejaba wa yaqulu alim ucap asyaiton sapa setan li maring ingsun ma ing opo tak kulu mangan sira wa malan ing opo talbasu nganggo sira wa ainalan ing endi taskunu tinggal sira fa'akulu mongko ngucap sapa ingsun lagu maring setan aku mangan sapa ingsun al mauta ing maut ai tegese adukum ngicipi sapa ingsun marorotal mauti ing paite maut marorotal mauti ing paite maut wal basulan nganggo sapa ingsun al kafana ing kafan wa asbunulan tinggal sapa ingsun wa asbunulan tinggal sapa ingsun al qabro ing kubur waya rubu mongko mlayu sapa setan ai tegese asyaiton sapa setan idza miroi kelawan dumah roe waya rubu ini perkataan dari Abu Abdurrahman Hatim bin Alwan yang punya gelar Al-Asam
ya waktu subuh, illa wa yaqulu, kecuali akan mengatakan asyaitonu, setan, li, padaku. Jadi setiap waktu subuh begini mas, ya subuh dari pagi-pagi ini, dari pagi-pagi ini setan-setan tuh, setan kata Syekh Hatim Al-Asham, apa katanya setan? Ma ta'kulu, apa yang kamu makan, gitu. Wa ma talbasu, dan apa yang kamu pakai. Kamu pakai apa? Yang kamu pakai, ya pakaian. Wa aina taskunu, dan kemana kamu tinggal. Jadi ada 3 pertanyaan mas, 3 pertanyaan setiap subuh itu setan kepada siapa namanya, Syekh Hatim Al-Asham. Begitu juga kepada kita ini kadang-kadang. Apa yang ditanyakan setan, ma ta'kul, apa yang kau makan, begitu. Ini banyak terjadi pada orang-orang yang tawakalnya kurang kepada Allah. Jadi selalu nanya itu setan, bikin hatinya galau itu setan. Bikin galau orang-orang itu dibikin galau hatinya. Kamu makan apa nanti? Gitu. Nanti anakmu makan apa dan sebagainya, dibikin galau. Padahal tujuannya sehat tidak lain dan bukan biar dia tidak bergantung kepada Allah, biar dia tidak bergantung kepada Allah. Itu tujuannya setan. Sehingga dia bergantung pada dirinya sendiri. Terus dia sampai ngomong begini, nanti besok saya makan apa ya? Nanti saya makan apa ya? Waduh, saya kelaparan ya. Itu tujuannya mas, tujuannya si setan. Padahal kalau kita paham betul dengan rezeki yang diberikan Allah kepada kita setiap hari mas, ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tuh mas, tidak ada dari binatang melata di bumi ini, tidak ada satu binatang melata pun yang ada di bumi ini, ya, ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, kecuali bagi Allah ini. Jadi untuk Allah itu mengatasi Allah, bagi Allah itu rizquha, ditanggung rezekinya oleh Allah. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha, dan Allah tahu tempat tinggal kita ini, makhluk semuanya di bumi ini, tempat tinggalnya. Kalau manusia kan gede, artinya gede nih, ya kan, gede kelihatan. Tuh lihat semut tuh kecil-kecil. Bahkan ada semut budak, semut yang putih tuh, yang digula kadang-kadang, digula atau di mana gitu, yang kecil-kecil gitu, semut. Bahkan sampai kepada binatang yang nggak nampak oleh mata kita. Seperti apa tuh? Seperti apa namanya, bakteri yang ada di makanan-makanan itu semuanya sama Allah dikasih rezeki, ya. Dan Allah tahu semua binatang, semua makhluk yang ada di alam semesta ini, nih, ya toh. Itu Allah tahu. Apalagi kita nih mas yang punya akal, makhluk yang paling digadang-gadang oleh Allah, makhluk yang diciptakan oleh Allah
sebaik-baiknya makhluk ciptaan Allah, ya pasti dikasih mas, pasti dikasih. Jangan khawatir dengan masalah makanan. Selama masih hidup, manusia pasti dikasih makan oleh Allah. Selama masih hidup, semua makhluk yang ada di bumi ini oleh Allah akan dikasih makan mas, dikasih rezeki mas. Gak mungkin tidak dikasih rezeki. Itu makanya kita harus tawakal betul kepada Allah. Setan bertanya kepada Syekh Atib Al-Asam khususnya, kata beliau kan ini kan wayaqulu asyaitanu li, kata beliau. Ya, ini tapi kepada kita semuanya dibikin ragu. Semua santri harus mental tawakal kepada Allah betul-betul. Selama kita masih ada nyawa, ya, selama kita masih hidup, itu pasti akan dikasih makan oleh Allah, dikasih rezeki oleh Allah, entah dari mana jalannya, ya. Dan ingat, maka lemahkanlah kita di hadapan Allah. Merasa kita tidak punya apa-apa di hadapan Allah. Allah yang maha kuat, lemahkan selemah-lemahnya kita ini. Maka Allah kasih rezeki sebanyak-banyaknya kepada kita. Semakin lemah itu. Sebagaimana orang-orang gila sama Allah itu, orang-orang gila itu kan lemah mas. Karena akalnya diambil sama Allah. Ya. Akalnya orang gila dikuasai oleh setan, kan lemah dia tuh. Gak ada ceritanya orang gila mati kelaparan, gak ada. Ya, ada apa yang ngasih mas? Anak yatim, ibunya merasa gak punya apa-apa, bapaknya udah meninggal. Ya, itu ada aja yang ngasih, ada aja. Yang ngasih tidak lain dan tidak bukan karena digerakkan hatinya oleh Allah untuk ngasih si A gitu. Itu Allah sebenarnya ngasih lewat simpulan si A, si B, si C, si D. Itu makin lemah makin dikasih rezeki oleh Allah. Selama rezekinya masih ada, karena memang rezeki kita ini udah dijatah oleh Allah, gitu ya. Kecuali orang udah mau mati, walaupun kaya kayak apapun mas, kaya. Tapi kalau dia mau mati, rezekinya udah susah carinya. Kalau nggak mau mati, kalau belum waktunya mati, contohnya orang sakit tuh mas, orang sakit itu banyak yang datang kan, ngapain? Bawa makanan ini, makanan buah segala macam dibawain. Itu artinya apa? Semakin kita lemah, merasa paling lemah di hadapan Allah. Hamba tauhid ya Allah, hamba gak punya apa-apa ya Allah, hamba gak punya kekuatan ya Allah, hanya Engkau yang punya kekuatan. Kita semakin dikasih dari sekian banyak. Wa ma talbasu, apa yang kamu pakai gitu. Kamu nanti pakai apa? Di pakaian ini meliputi segala macam kebutuhan. Dalam makanan berhubungan dengan perut nih. Kalau pakai di luar kan, apapun kayak motor sebagai masuk di sini kategori ini. Itu pun sama tujuannya setan, biar orang ragu-ragu dengan jaminannya Allah. Wa aina taskunu, di mana kamu tinggal, kemana kamu akan tinggal, gitu. Fa'aqulu, maka aku berkata, kata Syekh Atib Al-Asam, lalu kepada itu si setan, aku makan al-mauta, kematian. Aduku, aku merasakan marorot al-maut, aku merasakan pahitnya satu kematian. Ini mas, kalau orang itu
yang dipikirkan itu adalah kematian, ya kan? Semakin bergantungnya kepada Allah tinggi, gitu. Ya, semakin bergantungnya Allah tinggi. Saya nanti juga akan yang namanya mati, gitu. Orang udah pasrah kepada Allah, itu maka Allah akan mencukupi semua rezekinya, gitu. Ya. Wa albasul kafan, dan aku pakaian kafan. Itu pakaian kafan. Artinya apa? Pakaian kita ini apa namanya, Mas? Ujung-ujungnya kayak kafan. Orang punya pakaian bagus-bagus tuh, dari harga yang murah sampai harga yang paling mahal. Ada pakaian tuh harganya 50 juta ada, Mas. Baju itu 50 juta ada. Sutra yang mahal-mahal. Kadang-kadang baju itu dicampurnya emas, ada emas apa gitu, sehingga jadi mahal. 50 juta harganya. Ada. Itu semuanya kalau kita nanti sudah mati ya, maka akan gak kepakai semuanya. Yang kepakai hanya kain kafan. Bahkan bagusnya kain kafan itu kain yang jelek. Karena apa? Mau merusak ini. Gak boleh kain kafan itu sutra segala macam yang bagus-bagus. Karena apa? Itu termasuk menyanyiakan harta. Maka kain kafan itu yang biasa-biasa aja pada umumnya, ya, pada umumnya. Itu kita semuanya akan pakaian. Berapa le, Mas, kain kafan? Berapa le kalau laki-laki? 3 le kain kafan. Perempuan itu sebenarnya kalau di dalam kitab-kitab fikih itu 2 helai, tapi ditambahin baju kurung, ditambahin sarung ini izar, ya, apa kalau samping, terus ditambahin kerudung, gitu. Jadi kalau laki-laki sebenarnya 3 helai kain masuk kain itu masuk. Tapi saya dapatkan mau laki-laki maupun perempuan dikasih sarung, gitu. Sarung, kasih baju kurung, dikasih celana dalam. Celana dalam itu pun celana dari bikinan, gak ada celana dalam beli, gitu. Ya toh? Nah itu menunjukkan nanti masa pakai celana dalam beli anti slip, gitu. Enggak, jadi itu, Mas. Jadi semua santri udah bisa ya bikin kain kafan. Nanti Mas kalau udah pulang ke kampungnya, namanya juga santri harus serba bisa, gitu kan. Harus bisa tuh bikin celana dalam dari kain kafan untuk orang mati. Kamu pakaian apa? Kata si setan, pakaianku kapan? Gitu. Oh, waduh, ngeri banget ini. Jadi biar apa, Mas, tujuannya? Biar gak mikirin pakaian yang bagus-bagus, ya, gak pengen ini, gak pengen itu, gak pengen ini, tapi kayak kapan pakaianmu? Ya, kamu makan apa nih? Kematian nih, gitu. Ujung-ujungnya mati, ngapain makan, gitu istilahnya. Ini si setan hanya apa yang bukannya kita nggak makan, matian. Artinya apa? Orang ini kan setan kan otomatis langsung jawabnya ngeri kali ini, ya kan? Ya tawakalnya tinggi. Terus apa lagi, Mas? Baina tasbunu, di mana kamu akan tinggal? Jawab kita nih, ini diajari oleh Syekh Hatim Al-Asam, al-qabr, kubur, ya,
akan tinggal di kuburan gitu. Ngeri setan, aduh ini orang. Padahal tujuannya setan itu kamu makan apa? Tujuannya saya pengen makan ini sate, saya pengen makan apa. Biar kemaru artinya, ya kan? Tujuan si setan itu. Kamu pengen pakaian apa? Tujuannya setan, jawabannya biar saya pengen baju ini, baju itu, baju ini. Saya pengen mobil, saya pengen rumah, pengen apa aja ini. Biar kemaru manusia setan. Kemana mau tinggal? Saya pengen tinggal di punya rumah gedung lantai 13 terus segala macam. Ini tak kagak. Jawabannya kamu pengen tinggal di mana? Di kuburan. Ini setelah ada jawaban ini payah rubuh, maka setan itu kabur. Wah, orang ini mah yang dibikin akhirat semuanya begitu mas. Ya toh? Yang diakhiri yang dipikirkan adalah akhirat, maka kabur. Ya apa ini mas, sekaya-kayanya orang nih, sekaya-kayanya orang, apalagi gak kaya, sekaya-kayanya orang, dia punya tanah berhektar-hektar, ya kayak pengacara kaya ya. Siapa pengacara kaya paling kaya? Hotman Paris. Pak Hotman Paris itu saya pernah membaca dia punya sertifikat bangunan berapa ratus gitu, ratus sertifikat bangunan, mobilnya bla 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 bla. Beliau ini bukan gibah. Nah beliau memang pernah ngomong begitu di media. Saya lupa entah persisnya berapa. Dia itu punya tanah, punya bangunan, banyak banget. Apalagi kayak Haji Yasin yang orang terkaya di Bekasi dulu, yang punya anak namanya Bu Neneng itu putrinya Haji Yasin. Itu kaya, gak boleh beli tanah lagi di Bekasi sini, ya, karena saking banyaknya tanahnya udah. Tapi beliau setelah wafat, apakah dikubur sehektar gitu? Ya, mas gitu mas, 2 meter gitu doang tuh, 2 meter kali 1, ya kan? Ya Allah. Jadi kalau kita mengumpulin harta bukan untuk kemaslahatan umat, bukan untuk umat kita punya harta, bukan untuk kemanfaatan orang banyak, percuma itu semuanya. Mati pakai cuma kapan nih, ya toh? Ujung-ujungnya mati, pakainya cuma 3 hari kapan, itu pun yang jelek, terus ya tinggalnya di situ doang, ya tinggal cuma begitu doang. Biar kalau kita seperti itu, biar kita tidak istilahnya tulul amal itu panjang angan-angan, pengen ini, pengen itu, pengen itu enggak. Jadi kalau yang kita ditanya oleh setan itu selalu mengarahkan ke kita, ya ujung-ujungnya saya mati, ujung-ujungnya pakaian saya hanya kain kafan, itu doang. Yang ketiga ujung-ujungnya tempat tinggalku hanya 2 kali 1 meter, itu doang. Semua harta akan ditinggalkan, ya, sehingga kita pasrah hanya kepada Allah, tidak banyak. Ya, ini seterusnya. Ya besok minggu ini
Ini Mas untuk